Hai semuanya, perkenalkan nama saya Shalomita Hukom. Saya dari Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Pengertian sistem reproduksi pada manusia adalah sistem reproduksi atau sistem genital, sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk bertujuan reproduksi seksual dan merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan. Ini bertujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan spesies di dunia. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Selanjutnya kita masuk pada struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama pada struktur reproduksi pada laki-laki. Yang pertama, penis. Penis merupakan organ seks pria yang digunakan dalam aktivitas seksual. Penis salah satu organ yang mengalami perubahan seiring pertumbuhan masa puber pria. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan organ reproduksi yang berbentuk seperti kantong. Organ ini terletak di bagian atau pangkal penis. Skrotum juga merupakan tempat terdiamnya testikel atau buah zakar. Skrotum dikelilingi banyak saraf yang berguna dalam mengatur suhu testis. Suhu yang tepat sangat diperlukan testis untuk memproduksi sperma. Ketiga, testis. Testis adalah organ vital dari sistem reproduksi pria. Organ ini berada di dalam skrotum dan berperan sebagai tempat produksi bagi sperma dan testosteron. Secara umum, pria memiliki dua buah testis yang berada di kanan dan di kiri dengan berbentuk oval. 4. Epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang berada di belakang testis. Epididymis berfungsi memasak atau mematahkan sperma setelah diproduksi agar bisa membuat sel telur. Yang kelima, vas deferens. Vas deferens merupakan organ berupa saluran panjang yang berguna mengantarkan sperma keluar saat ejakulasi terjadi. Vas deferens terletak di bagian belakang buah zakar. Yang keenam, uretra. Uretra memproduksi cairan untuk memasi kantong kemih. Uretra juga berguna mengurangi tingkat kesamaan pada saluran kemih setelah urin keluar. 7. Kelenjar vesikula seminalis. Terletak di bagian dasar kantong kemih, vesikula seminalis berperan memberikan tenaga bagi sperma untuk aktif bergerak. Kedelapan, kelenjar prostat. Berfungsi memproduksi cairan yang mendorong sperma saat ejakulasi akan terjadi. Kelenjar prostat juga menjaga agar sperma tetap sehat. Yang ke-9, kelenjar Cooper alias kelenjar bulbouretral adalah sepasang kelenjar kecil berbentuk bulat yang berada di pangkal atau ujung penis. Saat penis terangsang, kelenjar ini akan memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadi ejakulasi. Selanjutnya kita lihat pada struktur reproduksi pada perempuan. Ada gambarnya di samping. Poin yang pertama yaitu ovari. Kelenjar kecil berbentuk oval yang berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul, tepatnya bersebelahan dengan bagian rahim atas. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Kedua, saluran telur atau tuba fallopi atau juga oviduk. Terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan yaitu di kanan dan di kiri. Oviduk memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Ketiga, infundibulum merupakan ujung dari perpanjangan saluran tuba yang berhubungan dengan ovarium. Yang keempat, rahim. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sperma. Dinding rahim atau yang biasa disebut endometrium berperan dalam pembentukan. Yang kelima, endometrium. Lapisan terdalam dari rahim atau uterus. Di samping itu, endometrium ini menjadi tempat penetrasi ovum yang telah dibuahi. Maka dari itu, endometrium merupakan salah satu organ vital dalam sistem reproduksi wanita yang berperan penting dalam siklus menstruasi dan masa kehamilan. 6. Cervix. Cervix merupakan struktur rahim bagian bawah yang sempit dan membuka ke arah vagina. Yang ketujuh, vagina. Vagina saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi
dan saluran keluarga bayi. Kedelapan, fimbriae, proyeksi fasilitas seperti jari yang berfungsi menangkap sel telur dari permukaan ovarium. Infundibulum, lubang terbentuk corong yang terletak di dekat ovarium seperti tempat melekatnya. Kita lanjut pada proses pembentukan sel kelamin. Semua bermula ketika gametogenesis terjadi. Adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel gamet terdiri dari gamet jantan atau biasa disebut spermatozoa yang dihasilkan di testis dan gamet betina atau ovum yang dihasilkan di ovarium. Sebelum saling bertemu dalam proses pembuahan, kedua sel kelamin ini perlu melalui proses pematangan untuk akhirnya dilepaskan. Proses pematangan spermatozoa dinamakan spermatogenesis dan untuk sel telur disebut oogenesis. Keduanya memiliki 4 tahap dalam prosesnya, yaitu tahap kebanyakan, pertumbuhan, pematangan, dan perubahan bentuk. Selanjutnya, proses ovolusi. Proses ovolusi terjadi ketika folikel telur yang matang pecah dan melepaskannya melalui tuba Karopi ke arah rahim untuk mendapatkan pembuahan. Ovulasi dapat terjadi pada pertengahan siklus menstruasi, yaitu 12-14 hari sebelum periode menstruasi berikutnya terjadi. Kita masuk pada proses menstruasi. Proses menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina akibat ibu rahim yang luruh karena sel telur di rahim. Tidak dibuahi oleh sperma. Menstruasi umumnya terjadi setiap 28 hari sekali. Siklus menstruasi merupakan siklus hormonal yang terjadi setiap bulan di tubuh wanita untuk mempersiapkan kehamilan. Kemudian fertilisasi. Fertilisasi adalah sebuah proses penyatuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel telur wanita dengan sel sperma laki-laki. Proses fertilisasi sendiri juga sering disebut dengan proses pembuahan seperti paragraf sebelumnya. Hasil dari fertilisasi adalah tunggal atau bernama zigot. Selanjutnya kita lihat pada kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi manusia. Ada beberapa poin. Yang pertama, endometriosis. Penyakit ini terjadi ketika ada jaringan yang tumbuh di dinding uterus. Yang menderita endometriosis akan merasa nyeri terutama saat sedang menstruasi, bahkan berpengaruh terhadap kesuburan. Dibandingkan dengan perempuan subur, mereka yang menghadapi kesulitan memiliki keturunan 8 kali lebih rentan mengalami endometriosis. Cara mencegah endometriosis bisa dengan pola gaya hidup menjadi lebih sehat, olahraga teratur, hindari stres, dan juga memilih apa saja yang dikonsumsi sehari-hari. Makanan bergizi berperan penting terhadap kesehatan reproduksi seseorang. Yang kelima, kanker serviks. Jangan sepelekan kanker yang disebabkan human papillomavirus atau HPV, yaitu kanker serviks. Setiap tahun, puluhan ribu perempuan menderita kanker serviks. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap kesuburan seseorang, namun bisa dicegah dengan rutin melakukan pap smear terutama bagi yang sudah aktif berhubungan seksual dan melakukan vaksinasi HPV. Ketiga, PCOS. Terkadang perempuan baru menyadari memiliki penyakit pada sistem reproduksi berupa PCOS ketika sedang mengalami program hamil. PCOS adalah singkatan dari Polycystic Ovary Syndrome, yaitu munculnya kantung berisi cairan di salah satu atau kedua ovarium. PCOS ini berkaitan dengan hormon. Untuk mencegahnya, biasanya dokter akan menyarankan menjalani gaya hidup sehat dan aktif bergerak, sehingga kesehatan sistem reproduksi lebih terjaga. Poin yang keempat yaitu fibroid rahim. Fibroid rahim atau uterine fibroid juga merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi yang kerap terjadi. Hanya saja penderitanya kerap tidak mengalami gejala apapun. Dokter biasanya mendeteksi adanya fibroid ini saat melakukan pemeriksaan USG. Yang kelima, gonorrea dan chlamydia. Panggul. Dalam jangka panjang, masalah infeksi menular seksual juga bisa memicu infertilitas. Cara menghindari tertular infeksi menular seksual bisa dengan melakukan seks aman dengan memakai alat kontrasepsi. Selain itu, tidak gonta-ganti pasangan juga penting untuk memastikan tidak ada risiko penularan infeksi menular seksual. Yang keenam,
HIV atau AIDS. Sebagian besar kasus HIV pada perempuan diperoleh dari kontak langsung saat berhubungan seksual dengan pasangan. Tak hanya itu, berbagai jarum dengan orang yang terinfeksi juga merupakan media penularan HIV. Menghindari kedua pemicu itu juga merupakan cara mencegah penularan HIV atau AIDS. Berkat majunya pengobatan modern, HIV bisa diatasi seperti halnya penyakit kronis lainnya. Tak sedikit penderita HIV yang kualitas hidupnya tetap baik, bahkan memiliki keturunan dengan perawatan infertilitas khusus, kemungkinan menularkan virus pada bayi cukup rendah. Poin yang terakhir yaitu ketujuh, disfungsi seksual. Tak hanya pria dengan disfungsi ereksi, perempuan pun bisa mengalami disfungsi kehidupan seksual, mulai dari seks terasa nyeri, tidak menarik, hingga banyak lagi kondisi yang dapat berpengaruh terhadap kesuburan. Sekian dari presentasi saya di saat ini. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih.